Berbicaralah dengan sejarah, dan bangsa yang baik adalah bangsa yang menghormati jasa dan pengorbanan para pahlawannya. Berdasarkan catatan sejarah 30 September 1965 termasuk hari yang bersejarah di Indonesia karena 30 September 1965 tersebut dikenal dengan Hari Penumpasan Pemberontakan 30 SPKI. Gerakan 30 September dahulu juga disingkat G30 SPKI, G-30S PKI, Gestapo Gerakan September 30, Gestok Gerakan 1 Oktober adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam tanggal 30 September sampai di awal 1 Oktober 1965 di saat 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha percobaan kudeta yang kemudian dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, PKI merupakan Partai Komunis Indonesia yang berideologi atau menganut paham komunisme. Berdasarkan catatan sejarah, PKI merupakan salah satu partai tertua dan terbesar di Indonesia, dan bahkan keberadaan PKI bisa juga dikatakan sebuah partai yang paling disukai, tetapi juga paling dibenci. Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan partai komunis yang terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Sampai pada tahun 1965, anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan petani Barisan Tani Indonesia yang mempunyai 9 juta anggota, termasuk pergerakan wanita, Gerwani, organisasi penulis dan artis, dan pergerakan sarjananya. PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung. Partai ini didirikan atas inisiatif tokoh sosialis Belanda, Henk Sneevliet, pada tahun 1914 dengan nama Indische Sociaal Democratische Vereniging ISDV atau Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda. Kemudian keanggotaan awal ISDV pada dasarnya terdiri atas 85 anggota dari 2 partai sosialis Belanda, yaitu SDAP Partai Buruh Sosial Demokratis dan SDP Partai Sosial Demokratis yang aktif di Hindia Belanda. Dalam catatan sejarah, PKI didirikan pada tahun 1920 dengan dukungan ISDV dan Syarikat Islam. Tujuan utama PKI adalah untuk menantang imperialisme dan kapitalisme pemerintah Belanda dengan membangun serikat pekerja dan untuk mempromosikan pentingnya kesadaran politik di antara para petani. Namun, selama 6,5 tahun setelah berdiri, PKI dan Syarikat Islam
sering mengalami perselisihan ideologis. Bahkan, Syarikat Islam menjadi lebih religius daripada nasionalistik, sehingga usaha PKI untuk memperluas basis keanggotaannya telah menyinggung beberapa anggota Syarikat Islam. Kemudian karena penentangannya terhadap imperialisme Belanda, maka PKI mendapat permusuhan dari pemerintah kolonial. Kenapa? Karena PKI dinilai telah menciptakan revolusi di Jawa November 1926 dan di Sumatera pada bulan Januari 1927. Dampaknya, pemerintah Indonesia melarang PKI dan mengasingkan beberapa pemimpinnya. Berdasarkan catatan sejarah, Aidit Dipa Nusantara 1923 sampai 1965 merupakan ketua Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1951. Di bawah kepemimpinannya, PKI menjadi salah satu partai komunis terbesar di dunia. Aidit terbunuh dalam kudeta militer tahun 1965. Sebelumnya dikenal nama Musso Sarjono Alimin 1897 sampai 1948 yang memimpin PKI pada tahun 1920-an sampai 1940-an. Musso adalah pendukung fanatik Joseph Stalin dan komunis internasional di Moskow, Rusia. Musso dieksekusi oleh Tentara Republik Indonesia setelah pemberontakan Madiun pada akhir tahun 1948. Kemudian muncul Soeharto 1921 sampai 2008 yang lahir di wilayah Yogyakarta, Jawa Tengah pada tahun 1921. Soeharto menjadi Presiden Indonesia kedua pada tahun 1967. Kemudian Soeharto memimpin pembubaran PKI dan jutaan anggotanya dan pendukungnya. Setelah merebut kursi kepresidenan dari Soekarno, Soeharto memerintah negara itu sampai tahun 1998. Kepemimpinan Soeharto 1 Maret 1965 dengan terbitnya surat perintah 11 Maret yang kita kenal dengan sebutan Super Semar dari Presiden Soekarno yang berisi wewenang penuh kepada Soeharto untuk mengambil langkah pengamanan negara Republik Indonesia. Setelah berkuasa, Soeharto melakukan kebijakan 12 Maret 1965 melarang secara resmi ormas yang berkaitan dengan PKI. Bahkan 5 Juli 1966 terbit TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 yang ditandatangani Ketua MPRS RI Jenderal TNI A.H. Nasution tentang pembubaran PKI dan pelarangan penyebaran paham komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Namun, pada bulan Desember di tahun yang sama, Sudirman mencoba membangunkan kembali PKI, tapi Sudirman ditangkap dan dihukum mati pada tahun 1967. Kini, mari kita mengenang kembali sejarah PKI
yang telah merusak ideologi bangsa ini dengan paham komunis. Selamat datang bulan September.